Materi katekese Minggu 31 Mei 2026. Tema Sejarah Gereja dan Teologi. Dalam Alkitab kita terdapat perintah untuk menguduskan hari Sabat yang adalah hari Sabtu. Namun, kita sebagai orang Kristen mengadakan peribadatan kita pada hari Minggu, bukan hari Sabtu seperti perintah yang tertulis dalam kitab suci. Lalu mengapa orang Kristen beribadah pada hari Minggu? Pertama-tama kita akan membahas dari penjelasan teologis. Dalam semua Injil dituliskan bahwa Yesus Kristus Tuhan kita bangkit pada hari pertama. Sebagai contoh dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-1 yang menjelaskan, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat ini dengan jelas menuliskan bahwa hari kebangkitan Tuhan adalah hari pertama, yaitu hari Minggu. Menjadikan hari Minggu sebagai hari untuk merayakan kebangkitan Tuhan. Saat penciptaan, Tuhan Allah memulai segala pekerjaannya pada hari pertama. Kebangkitan Tuhan pada hari Minggu yang adalah hari pertama juga menjadi tanda penciptaan baru. Sebab Tuhan Allah memulai penciptaan pada hari pertama. Jadi, pada hari Minggu adalah baik jika umat Kristen mengingat bahwa dirinya adalah ciptaan baru dan menjadi kudus. Setelah membahas dari pengertian teologis, kita tahu bahwa memang seharusnya hari Minggu dijadikan hari perayaan besar bagi umat Kristen. Namun, bukankah seharusnya itu tidak menghapuskan pengkudusan hari Sabat? Bukankah seharusnya umat Kristen tetap menguduskan Sabat dan juga merayakan kebangkitan Tuhan pada hari Minggu? Untuk dapat mengerti perkara ini, kita akan membahas dari sejarah gereja. Awal mula gereja berdiri, para rasul masih belum memahami bahwa keselamatan yang dibawa Tuhan Yesus adalah untuk semua orang. Para rasul masih beranggapan bahwa penebusan Tuhan adalah untuk bangsa Israel dan Yahudi saja. Padahal Tuhan Yesus sudah bersabda, "Jadikanlah semua bangsa muridku." Karena keterbatasan pengertian para rasul, maka pada mulanya penginjilan dan baptisan hanya diterimakan pada orang-orang Yahudi saja. Jadi, gereja mula-mula itu seluruh anggotanya adalah orang Yahudi, sehingga mereka masih tetap menguduskan Sabat sesuai dengan hukum Musa. Bukan hanya tentang Sabat, tapi gereja pada masa itu masih berada di bawah hukum Taurat. Sebab memang seluruh anggota jemaat adalah orang Yahudi. Sampai kemudian dengan tuntunan Roh Kudus, para rasul baru memahami bahwa keselamatan yang dari Tuhan Yesus adalah untuk semua orang, bukan hanya untuk bangsa Israel atau Yahudi saja. Barulah baptisan dan penginjilan diterimakan juga pada orang-orang bukan Yahudi, sehingga gereja terdiri dari orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Pada masa gereja mula-mula, Antiokhia menjadi kota besar pertama di mana gereja terdiri dari campuran orang Yahudi dan non-Yahudi. Sementara pada masa itu ada golongan dari orang Farisi yang juga menjadi Kristen. Para Farisi ini yang bersikeras menekankan bahwa orang bukan Yahudi yang menjadi Kristen harus tunduk pada hukum Taurat Musa. Maka terjadilah keributan di Antiokhia, sebab orang Kristen bukan Yahudi dipaksa untuk tunduk pada Taurat, terutama mengenai sunat. Perkara ini yang kemudian menjadi pembahasan utama dalam sidang konsili rasuli di Yerusalem.
Dalam pertemuan para rasul di Yerusalem, lahirlah keputusan rasuli dalam bentuk surat yang dikeluarkan oleh Yakobus, uskup Yerusalem. Keputusan para rasul adalah orang Kristen yang bukan Yahudi tidak harus tunduk pada hukum Musa, sebab mereka bukan orang Yahudi. Pada surat keputusan para rasul itu juga terdapat aturan yang harus dipatuhi oleh Kristen non-Yahudi. Surat keputusan itu tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat 23 sampai 20 yang ke-9. Karena itu, orang Kristen bukan Yahudi tidak terikat pada hukum Musa, termasuk hukum untuk menguduskan hari Sabat. Kita semua di tempat ini juga bukan orang Yahudi, maka kita tidak wajib untuk mengikuti hukum Musa. Dokumen tertulis yang paling tua tentang orang Kristen beribadah pada hari Minggu terdapat pada Kisah Para Rasul pasal ke-20 ayat yang ke-7. Dokumen lain yang mempertegas hal ini adalah surat yang ditulis oleh Ignatius Uskup Antioquia kepada jemaat di Magnesia pada tahun 107. Di surat Magnesia 9 ayat 1 sampai ke-2 dituliskan bahwa orang Kristen telah mendapatkan harapan baru dan tidak lagi merayakan Sabat, tapi merayakan hari Tuhan, yaitu hari kebangkitan Tuhan. Inilah yang menjadi bukti bahwa sejak awalnya memang orang Kristen sudah beribadah pada hari Minggu, dengan awal penyebarannya dari Antioquia. Kemudian pada tahun 321, Kaisar Konstantinus mengeluarkan dekret yang menetapkan hari Minggu sebagai hari libur resmi di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi, supaya orang Kristen bisa beribadah tanpa kesibukan pekerjaan. Dekret Kaisar ini juga menjadi pengaruh besar bagi seluruh dunia. Hingga sampai saat ini kita juga masih bisa merasakan libur di hari Minggu dan beribadah. Itulah sebabnya mengapa orang Kristen beribadah pada hari Minggu, yaitu karena hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan. Dan kita tidak wajib memelihara Sabat, sebab kita bukanlah orang Yahudi yang tunduk pada hukum Taurat. Bersyukurlah saudara-saudari, sebab rahmat yang dari Bapa kita di surga, kita bisa berkumpul dengan bebas pada hari Minggu untuk merayakan kebangkitan Tuhan sambil mengingat bahwa kita adalah ciptaan baru. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.